Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK khusus untuk struktur atom tahun 2016, 2017, dan 2018. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 24, nilai energi pengionan pertama sampai dengan ke-6 untuk suatu unsur pada golongan utama berturut-turut adalah 1087, 2353, 4620, 6223, 37831, dan 47277 kilojoule per mol. Oke ya, masing-masing dalam satuan kilojoule per mol. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut terletak pada golongan berapa. Nah, di soal yang ditanyakan berada pada golongan berapa katanya nih. Oke, untuk mengetahui unsur tersebut berada pada golongan berapa, artinya kita harus mengetahui dari beberapa data energi ionisasinya. Karena dari data energi ionisasi, kita bisa mengetahui unsur itu terletak pada golongan berapa. Nah, gimana caranya? Caranya kita lihatlah nilai energi ionisasi yang mengalami perubahan yang paling drastis. Oke, kita lihat coba pertama. Energi ionisasi tingkat pertama di sini ada 1087, kemudian tingkat kedua 2353, nggak terlalu jauh ya. Kemudian tingkat ketiga 4620, naik juga tapi nggak terlalu jauh juga. Kemudian tingkat keempatnya 6223, masih beda seribuan. Nah, pada saat tingkat kelima, energi ionisasi kelimanya bernilai 37.831. Dari 6.223 ngelonjak langsung ke 37.831. Nah, artinya pada saat energi ionisasi yang kelima, ini yang kelima ya. Ini ya, maksudnya energi ionisasi yang kelima ini besar sekali. Energi ionisasi yang kelima. Oke, ini saya singkat aja EI yang kelima. Nah, ini nilainya besar sekali. Kenapa di sini energi ionisasinya besar? Hal ini disebabkan karena pada ionisasi yang kelima, elektron diambil dari ion yang konfigurasinya sudah stabil, sehingga sangat sulit sekali untuk melepaskan elektron terluarnya. Jadi kita membutuhkan energi yang besar. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa unsur tersebut berada pada unsur golongan 4A. Karena pada tingkat keempat ini unsur kita udah stabil, ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang 4A. Untuk alasannya ini saya tuliskan ya, dari data energi ionisasi terjadi kenaikan yang sangat drastis pada energi ionisasi kelima. Karena pada ionisasi kelima, elektron diambil dari ion yang konfigurasinya sudah stabil. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan unsur tersebut berada pada golongan 4A. Jadi jawabannya B ya. Soal nomor 25, ion X3+ dan unsur neon atau Ne merupakan isoelektronik. Oke, di sini kita ada kata kuncinya, ada isoelektronik. Perlu diingat, isoelektronik di sini artinya mempunyai jumlah elektron yang sama. Jadi nanti X3+ dan Ne mereka mempunyai jumlah elektron yang sama. Ya, jadi isoelektronik ini saya tulis saja dulu. Memiliki elektron jumlahnya sama. Jumlah elektronnya sama. Oke, yang ditanya apa nih?
konfigurasi elektron dari unsur X. Nah, jangan salah nih, yang ditanya konfigurasi dari unsur X-nya, bukan ionnya, karena di situ kan X3+. Jadi kalau untuk unsur X, kita harus tahu dulu berapa nomor atom dari unsur X. Kita gunakan data dari neon. Oke, ada yang masih ingat rumus elektron? Iya, rumus dari elektron sama dengan proton dikurang muatan. Nah, kita lihat dulu berapa jumlah elektron dari ini rumus ya, rumus untuk mencari elektron. Kita cari dulu, fokus kita pada neon. Neon di sini punya nomor massa 20, nomor atomnya 10. Karena dia nggak ada plus minusnya di sini, artinya muatannya 0. Nah, berapa elektron dari neon? Elektron dari neon sama dengan berapa protonnya? Proton itu sama saja dengan nomor atom. Protonnya 10. Oke. 10 dikurang muatannya. Karena nggak ada muatan berarti 0. 10 dikurang 0 ya tetap 10. Nah, X3+ dan neon merupakan isoelektronik. Kalau isoelektronik, mereka mempunyai jumlah elektron yang sama. Jadi elektron dari unsur X sama 10 juga. Sekarang tinggal kita cari berapa nomor atomnya ya. Kita ganti aja langsung di sini. Elektron 10 ya, sama untuk neon ini yang kita cari. 10 sama dengan protonnya yang kita cari dikurang muatan. Berapa nih muatannya? 3 plus atau plus 3 dikurang 3. Sehingga kita dapetin protonnya nih. Proton sama dengan 10 ditambah 3. Berapa 10 tambah 3? 13. Jadi dapatlah protonnya sama dengan 13. Ada. Kita cari konfigurasi ya. Yang ditanya itu adalah konfigurasinya. Nah, yang mana nih konfigurasi yang 13? Ingat ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Berarti jawabannya adalah yang C. Tambahin aja nih jumlahnya 13. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Jadi konfigurasi yang tepat untuk unsur X itu jawabannya yang C. Oke, soal 25 bisa difahami ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Soal SBMPTN 2018, ada data gambar grafik, data energi ionisasi unsur M ditunjukkan pada grafik di atas. Garam fluorida unsur M yang stabil adalah. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu unsur M ini terletak pada golongan berapa. Kita gunakan penjelasan seperti soal nomor 24 tadi. Harus mencari tingkat energi ionisasi yang kenaikannya sangat drastis. Coba kita perhatikan di sini. Tingkat pertama, energi ionisasinya di sini ya. Nih. Keduanya di sini, kemudian naik ke sini ya. Oke. Lanjut. Ini energi yang kedua, ini yang pertama, energi ionisasi yang pertama. Ini energi ionisasi yang kedua, masih kenaikannya nggak terlalu drastis. Lanjut ke energi ionisasi yang keempat nih, di sini nih energi ionisasi yang keempat. Oke, nih masih sama ya, nggak terlalu drastis. Yang ketiga, salah, yang ketiga ya, nggak terlalu drastis juga, masih bisa kita lihat perbedaannya di sini masih agak sama ya. Nah, tapi ketika dari energi ionisasi yang ketiga naik ke 4, dia jauh banget nih. Dari 3 ke 4 ngelonjak ke kisaran 12.000 ya. Dari 2.500 ini kayaknya, 2.500 ngelonjak ke 12.000. Ini jauh banget. Ini tingkat energi ionisasi yang keempat. Nah, untuk penjelasannya sama seperti 24 tadi. Jadi dari sini, kenapa energi ionisasi yang keempat ini sangat besar sekali atau kenaikannya sangat drastis? Karena pada energi ionisasi yang keempat, di sini dia mengambil elektron dari ion yang konfigurasinya sudah stabil. Nah, artinya di tahap yang ketiga, energi ionisasi yang ketiga ini,
unsur kita udah stabil. Jadi bisa kita simpulkan unsur tersebut berada pada golongan 3A. Ya. Jadi kita dapat kesimpulannya di sini unsur terletak pada golongan 3A. Unsur golongan 3A. Golongan 3A. Nah, pertanyaannya di soal ternyata bukan nyari golongan. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah garam yang stabil ketika dia berikatan dengan unsur fluorin. Ingat ya, fluorin ini golongan 7A ya. Fluorin unsur golongan 7A. Nah, sekarang ketika unsur golongan 7A dan 3A berikatan akan membentuk ikatan apa? Ada yang masih ingat? Akan membentuk ikatan ionik. Nah, kalau membentuk ikatan ionik, mereka akan serah terima elektron. Oke, kita misalin aja nih. Tadi unsur 3A ya. Berarti M ini golongan 3A. Kalau dia 3A akan membentuk M3+. M3+. Nah, sedangkan F fluorin ini termasuk unsur golongan 7A. 7A ini dia akan cenderung melepaskan akan menangkap elektron. Nah, menangkap berapa supaya mencapai oktet? Menangkap 1. Karena dia menangkap 1, artinya fluorin nanti akan bermuatan negatif 1. Nih, ya. Untuk mencapai kestabilan, mereka akan membentuk senyawa. Caranya kayak gini aja nih. Ini muatan mereka plus minusnya kita abaikan. 1, elektronnya dikasih ke M. Kemudian 3, dari M dikasih ke si F. Ingat ya, sifat dari ikatan ion. Ikatan ion itu akan saling serah terima elektron. Jadi kita mendapatkan senyawanya MF3. Nah, ini ya. Jadi mereka ini membentuk ikatan ion. Ikatan ion, ingat ciri-cirinya. Ikatan ion akan terjadi serah terima elektron ya. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 26? Bisa ya. Jadi kita dapat jawabannya C, MF3. Kalau bisa sekarang kita masuk ke soal nomor 27. Energi ionisasi dalam kilojoule per mol dari tingkat pertama sampai kelima untuk unsur X berturut-turut adalah sebagai berikut. Senyawa yang terdapat terbentuk dan bersifat stabil adalah, nah ini kasusnya sama seperti nomor 26. Bedanya di sini dia sudah ada energi ionisasinya, nggak digambarkan dalam grafik. Tetap sama, kita harus tahu dulu unsur X ini terletak pada golongan berapa. Cari tingkat energi ionisasi yang kenaikannya sangat drastis. Ini nih ya. Yang sangat drastis itu di tingkat keberapa ini? Ini yang paling besar. Awalnya ini yang pertama, energi ionisasinya mulai dari sini ya. Ini 1, ini kedua, ini ketiga. Katanya tadi kan berturut-turut ya, ini keempat. Nah, pas yang kelima dia naik drastis. Jadi dari sini bisa kita simpulkan unsur tersebut berada pada golongan 4A. Nih. Jadi kita bisa tahu unsurnya golongan 4A, golongan utama. Nah, yang ditanya senyawa yang stabil. Ingat, golongan 4A berarti elektron valensi kita 4. Supaya mencapai kestabilan, carilah unsur yang ketika membentuk senyawa akan mencapai oktet. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang A yang ada Cl nih. Yang Cl ini kan yang gampang, Cl ini kan 1 lah kita perwakilannya, atau golongan 7A itu 1 ya. Atau 7 elektronnya kita gambarkan Lewisnya nanti. Bisa dikatakan supaya mencapai 8 tadi, si 4A ini tadi kekurangan 4 elektron, mau berikatan dengan Cl3. Masih kurang dong? Kurang ya. Berarti ini belum tepat. Apalagi yang XCl2 kurang juga ya. Dia kan mintanya yang paling stabil.
XCl4. Nah, ini kayaknya benar. Yang XCl4. Coba kita gambarkan X-nya sebagai atom pusat, berarti ya X sebagai atom pusatnya. Cl-nya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kita lihat mencapai oktet nggak mereka. X tadi elektron valensinya 4 karena dia golongan 4A. 1, 2, 3, 4. Cl-nya masing-masing 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia golongan 7A nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah oktet nih semuanya. Ya enggak? Si masing-masing sudah mencapai 8. Oke, kita benerin dulu ini kurangnya tadi ya. Masing-masing sudah mencapai 8. Untuk X 8, Cl juga mencapai 8 setelah mereka berikatan. Ya enggak? Yang mana 8 yang ini nih, maksudnya 8 ya. Kalau kita hitung kan 2 elektron tengah nih. 2 elektron ini milik mereka bersama. Milik Cl dan milik X juga. Jadi Cl-nya di sini 8, X-nya juga akan mencapai 8. Oke. Nah, itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau ditanya, yang paling stabil siapa? Yang paling stabil adalah XCl4. Jadi jawabannya E. Bisa ya? Oke ya. Mungkin untuk pembahasan struktur atom bagian yang keempat cukup sampai di sini dulu. Jika video ini bermanfaat buat kalian, ya, tolong dibaca-baca lagi untuk soal-soal yang setipe yang seperti ini. Misalkan nih ada gambar grafik energi ionisasi, misalkan soal tahun berapa nih, coba dicari, atau tahun 2018 juga. Setiap tahun kan beda, dia tuh ada beberapa paket, coba cari paket yang lain. Nah, nanti usahakan ya untuk diulang-ulang terus karena UTBK 2022 itu sebentar lagi, ya. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.